juga teman-teman saya yang mengikuti magang di Jepang, yang alhamdulillah ada sekitar 12 orang yang sudah lolos dan insya Allah nanti akan melaksanakan pemberangkatan pada bulan Mei gitu. Kami menyediakan berbagai informasi seputar dunia perkuliahan dari berbagai perguruan tinggi dan setiap jurusan yang ada di Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk Anda yang akan menentukan arah hidup Anda selama beberapa tahun ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa UPI ya. Beliau ini adalah mahasiswa UPI di jurusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Nah, bagi kalian yang misalnya masih sama-sama nih tentang jurusan tersebut, pengen tahu tentang pembelajarannya seperti apa, terus pengalaman kuliahnya seperti apa, banyak hal pokoknya tentang jurusan ini. Pertama-tama kita perkenalan dulu dengan si tetehnya. Silakan Teh, siapa namanya? Baik, izin memperkenalkan diri, Azani, nama saya Sela Yudarti. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan UPI Kampus Serang. Oke, UPI Kampus Serang ya berarti. Kalau ya, di angkatan 2019. 2019. Kalau Pendidikan Kelautan Perikanan itu jurusannya udah lama atau emang baru-baru ini? Udah berapa tahun gitu jurusannya? Ya. Untuk jurusan ini, kebetulan jurusan ini tuh jurusan baru ya, baru terbentuknya itu pada tahun 2018. Berarti udah berdiri sejak tahun 2018, 19, 20, 21. Ada 4 angkatan berarti. Berarti kamu angkatan kedua berarti? Ya, betul, angkatan kedua, tahun 2019. Oke, berarti kalau misalnya tahun sekarang akan menjadi angkatan kelima berarti ya. Menurut kamu apa sih yang harus mereka ketahui tentang jurusan kamu gitu? Kan biasanya ada mahasiswa yang... Gimana? Ya, izin masuk ya. Yang pertama yang perlu kalian ketahui bahwasannya PKP ini merupakan salah satu jurusan yang hanya ada satu di seluruh Indonesia. Jadi jurusan ini tuh cuma ada satu-satunya di Indonesia. Nah, yang mana Pendidikan Kelautan dan Perikanan ini tuh dikhususkan untuk menjadi seorang pendidik di SMK Kelautan ataupun menjadi seorang peneliti baik di bidang kelautan ataupun perikanannya. Jadi ada 3 komponen yang kita dapatkan, baik itu dari pendidikannya, kelautannya, dan perikanannya. Nah, bahwasannya di PKP ini tuh ya, kebanyakan orang-orang kan pada gak tahu ya, sebenarnya untuk prospek kerja pun ini sangat luas gitu. Berhubung di Indonesia ini tentang kelautannya itu sangat luas, dan terkait SMK Kelautan Perikanannya itu banyak di wilayah yang ada wilayah kelautannya, dan di SMK itu tuh masih sangat membutuhkan tenaga pendidik khusus gitu di bidang pendidikan kelautan dan perikanan. Kebetulan masih sangat jarang sekali guru-guru yang relevan dengan jurusan yang ada di SMK Kelautan Perikanan. Seperti itu, Jadi satu-satunya di Indonesia ya baru ada di UPI Serang gitu. Bahkan kalau di UPI Pusat belum ada berarti? Belum ada. Jadi jurusan ini tuh khusus ada di UPI Kampus Serang karena berdekatan langsung dengan wilayah kelautan dan perikanannya. Dan di sini pun ada lab khusus di dekat kelautannya itu, di daerah Lontar. Berarti kalau yang masuk jurusan ini nanti jadi mahasiswa istimewa ya, cuman sarjananya cuma dari UPI Serang aja gitu. Kalau misalnya itu ya, kan betul sekali. Pendidikan kelautan, berarti ada praktek-praktek di laut, itu apa gimana? Ya, jadi untuk kan ada pendidikan kelautan perikanan. Untuk pendidikannya itu sendiri sama seperti pada umumnya, kita prakteknya seperti pembelajaran di SMK, micro teaching, dan lain sebagainya. Kalau untuk kelautannya bisa praktek secara langsung ke lapangan ataupun menggunakan web tertentu tentang suhu klorofil yang berpengaruh terhadap komponen yang terdapat dalam perikanan di suatu daerah tertentu. Nah, untuk terjun langsung ke lautnya biasanya itu kita belajar tentang mengukur gelombang, kemudian kerapatan antara pohon mangrove gitu, kerapatan antar pohon mangrove, kemudian meneliti juga tentang jenis biota yang ada dalam laut tersebut, seperti itu. Kalau untuk perikanannya kita memahami tentang anatomi ikan, berbagai macam jenis ikan, terus respon dan tingkah laku ikan, banyak sih, kompleks intinya mah. Jadi kalau tadi kan mengukur gelombang itu gimana prakteknya? Bisa dijelaskan nggak sedikit tentang pengalaman praktek di laut gitu? Nah, berhubung untuk praktek tersebut saya tidak melakukannya karena keburu pandemi ini ya. Jadi itu tuh hanya dilakukan oleh tingkat 2018, angkatan pertama. Jadi misalkan dalam waktu 1 menit ada berapa kali gelombang dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk saya sendiri, saya pernahnya itu
mengukur kerapatan itu ya pohon mangrove melalui media video pembelajaran, dianalisis, kemudian spesies jenis mangrove-nya itu apa saja, dan itu tuh berpengaruh juga kan kalau untuk pohon mangrove itu sebagai penunjang atau penghalang ombak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dengar sekilas nih pendidikan kelautan dan perikanan, berarti apa tidak diwajibkan bisa berenang dong gitu? Apa ada syarat khusus mahasiswa pendidikan kelautan dan perikanan harus berenang, harus bisa berenang gitu? Soalnya gambaran saya pertama kali dengar ini Sebenarnya harus apa bakal terjun ke laut gitu, bakal ada main-main di laut gitu. Apakah betul seperti itu atau gimana? ya sih disarankan harus bisa berenang, tapi nanti juga ada mata kuliahnya, kita bisa belajar di mata kuliah olahraga, di mana di sana tuh dikhususkan kita belajar berenang, setiap kali pertemuannya itu belajar berenang. Namun untuk sekarang ini masih terhambat oleh pandemi, jadi kan harusnya mata kuliah ini tuh di semester 1 ya. Namun ada pandemi ini jadi berubah kurikulumnya, jadi di semester 3 baru bisa mendapatkan mata kuliah tersebut. Kalau untuk mata kuliahnya yang lainnya itu mata kuliah seperti apa saja yang dipelajari di pendidikan kelautan dan perikanan? Oke. Nah, untuk semester 1 kita belajarnya umum, mulai dari fisika dasar, kimia dasar, matematika, sains, teknologi, dan rekayasa. Kemudian ada PKN juga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian semester 2 mulai menjurus ke bidang perikanannya, ada ichtiologi, dasar-dasar penangkapan. Kemudian di semester 3 lebih menjurus lagi terkait tentang pendidikannya. Di semester 4 juga sama. Kemudian di semester 6 tuh kita mulai masuk ke penjurusan. Misalkan ada teman-teman yang mau masuk ke bidang pendidikannya atau bidang perikanannya ataupun bidang kelautannya. Jadi ada 3 paket pilihan di semester 6 ini. Nah, misalkan di paket A, misalkan ini tentang kelautannya, ada mata kuliah terkait teknologi, kemudian ada teknologi penangkapan ikan, tentang meteorologi dan klimatologi, dinamika populasi, konservasi sumber daya laut. Kemudian kalau perikanannya itu tentang respon dan tingkah laku ikan. Kalau untuk perikanannya ada tentang teknologinya juga, teknologi terkait kapal untuk penangkapan dan lain sebagainya. Intinya lebih kompleks, ada khusus pendidikannya, perikanannya, dan kelautannya. Seperti itu. Oh, jadi nanti di semester berapa tadi? 6 ya? Di semester 6 di penjurusan lebih menjurus lagi gitu. Ya, itu mah tergantung kita. Jadi dibebaskan mahasiswanya mau memilih ke pendidikannya atau lebih ke perikanan atau ke kelautannya. Dan di semester 6, semester 7 tuh kita diwajibkan untuk mengikuti program Kampus Merdeka, yang mana dalam program tersebut terdapat kampus mengajar, kemudian studi independen, magang juga ada. Nah, jadi di semester 6 itu kita difokuskan untuk memilih dari mata kuliah tersebut, namun jika kita mengikuti program Kampus Merdeka, maka kita diwajibkan untuk fokus di satu kegiatan tersebut. Contohnya, saya sendiri alhamdulillah keterima di studi independen bersertifikat di PT Perusahaan Mari Belajar, yang mana jadi pada saat semester 6 ini, saya hanya berkuliah di PT tersebut, tidak kuliah di UPI Kampus Serang gitu. Ada satu mata kuliah wajib yang harus diikuti, dikarenakan masih pergantian kurikulum, jadi saya mengambil mata kuliah tersebut di semester sekarang, yang harusnya diambil di semester 4, namun karena masih pergantian kurikulum, jadi masih tetap mengambil mata kuliah tersebut yang ada di UPI. Dan untuk selebihnya, saya mengikuti pembelajaran kuliah di PT Mari Belajar itu, yang nantinya akan dikonversi ke mata kuliah pilihan yang tadi. Misalkan, saya pilih paket A, namun saya mengikuti magang atau studi independen bersertifikat, otomatis nilai-nilai yang ada di pilihan paket A itu akan terkonversi dari kegiatan saya ketika mengikuti studi independen ini. Dan kelebihan mengikuti studi independen ataupun magang, kita mempunyai sertifikat khusus berstandar internasional. Seperti itu. Ada juga teman-teman saya yang mengikuti magang di Jepang, yang alhamdulillah ada sekitar 12 orang yang sudah lolos, dan insya Allah nanti akan melaksanakan pemberangkatan pada bulan Mei. Gitu. Keren berarti ya. Bisa, tapi gimana nih, kan pendidikan kelautan dan perikanan. Di antara mata kuliah yang tadi saya dengar, menurut kamu yang paling menurut kamu paling berkesan buat kamu itu mata kuliah apa? Ya, kira-kira. Kalau saya sendiri yang paling berkesan ya terkait mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan dan mata kuliah terkait klimatologi dan meteorologi. Nah, untuk pendidikannya berhubung di SMK itu sendiri masih belum ada guru yang khusus mengajarkan dan jurusannya itu sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan.
Jadi saya lebih tertarik terkait pendidikannya, yang mana ada mulai dari evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran di SMK seperti apa. Karena kan ini nanti jatuhnya gurunya itu di SMK ya, A. Di SMK Perikanan. Kemudian kalau dalam klimatologi kita belajar terkait iklim dan lain sebagainya yang mempengaruhi terhadap lingkungan kita sekitar, karena kan laut ini menjadi salah satu penopang kehidupan manusia, yang mana laut ini sebagai sumber oksigen terbesar di dunia gitu ya. Nah, jadi saya yang paling berkesan sih mata kuliah tersebut. Oke. Kalau yang paling merepotkan kamu, ada nggak mata kuliah yang paling bikin kamu repot, dan mahasiswa-mahasiswa lain yang apa? Ini mata kuliah yang paling bikin repot satu angkatan misalnya gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau di UPI sendiri sih pastinya ada ya, terkait seminar pendidikan agama Islam sih, karena itu kan Oke. 2 SKS, bobotnya itu cuma 2 SKS, tapi kita harus melaksanakan tutorial yang setiap Sabtu gitu, setiap 6 pekan sekali yang harus melakukan tutorial itu. Jadi waktu weekendnya agak sedikit terganggu, namun itu tidak menjadi sebuah hambatan. Kami melaksanakannya dengan sungguh-sungguh gitu ya, karena kan penting juga tentang keagamaannya gitu. Berarti kalau di mata kuliah terkait jurusan nggak ada berarti ya? Lancar-lancar aja gitu. Bisa. Ya, alhamdulillah lancar. Tapi kalau untuk pendidikan kelautan dan perikanan itu nerima di SBM-nya Saintek atau Sosum? Masuknya Saintek berarti ya? Saintek. Saintek. Oke, meskipun pendidikan ya, tapi tetap Saintek. Ya, karena ini tuh program studi kalau di UPI-nya itu masuknya ke Fakultas FMIPA. FMIPA. Kalau di UPI-nya, kalau di UPI Serang itu menurut kamu gimana fasilitas di UPI Serang dalam untuk jurusan kamu itu udah baik atau gimana menurut kamu? Kalau sebelumnya sih memang kekurangan gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu pada saat pandemi mulai banyak pembangunan terkait laboratorium, yang sekarang itu ada laboratorium yang di Lontar dekat dengan wilayah lautnya gitu. Jadi kita bisa langsung research, bukan penelitian di sana. Kemudian untuk lab komputernya juga alhamdulillah sudah baik, itu sudah ada juga lab budidaya, lab untuk praktikum, kemudian terdapat gedung-gedung kelas yang yang mumpuni ya. Soalnya pada saat saya masuk kuliah itu kelas itu belum sesuai lah. Tapi untuk sekarang alhamdulillah udah ada gedung baru dan bisa membuat belajarnya itu lebih nyaman gitu. Oke, berarti lebih baik, Mbak. Soalnya kan di UPI Pusat juga lagi pembangunan besar-besaran, berarti di UPI Kamda juga sedang dilakukan pembangunan berarti ya, bukan cuma di UPI Pusat. Kalau untuk tadi fasilitas di jurusan, sekarang saya tuh mau nanyain tentang asrama di UPI Serang. Ada asrama kan yang di UPI Serang? Itu tahu nggak infonya tentang asrama UPI Serang? Enak, nyaman, apa gimana menurut kamu pribadi? Menurut saya sendiri untuk fasilitasnya sih cukup nyaman, namun ada satu, airnya itu kurang gitu ya. Airnya kadang suka ada, kadang suka tidak ada gitu. Tapi untuk sekarang alhamdulillah terus perbaikan gitu, jadi semakin meningkat, jadi semakin bagus lah untuk asrama, dan harganya pun murah gitu. Cuman setahun itu per orang 2.500.000. 1 tahun 2.500.000. Tapi kalau rata-rata kosan di sekitar UPI itu biasanya berapa? Biasanya satu kamar itu 500, atau yang dekat banget ke UPI mah nyampe 600. Nyampe 600. Berarti kalau 1 tahun sampai lumayan berarti ya, beda jauh asrama UPI sama kosan yang di sekitar UPI. Jadi mending di asrama UPI kalau mau murah ya, tapi cuman airnya itu tadi masih kurang memadai gitu. Tapi kalau kamarnya gimana kamarnya? Disediakan kasur apa lemari yang seperti itu fasilitas di asramanya? Fasilitas di asramanya dikasih kasur per orang 1, lemari per orang 1. Kalau untuk kamar mandi, satu ruangan itu ada 2 kamar mandi gitu. Dan 1 kamar itu untuk 2 orang. Tapi kalau untuk asrama itu harus dicarter terlebih dahulu, soalnya takutnya penuh gitu lah. Oh, dicarter maksudnya gimana? Jadi gak bisa langsung masuk gitu? Harus daftar dulu? Nggak bisa langsung. Oke, tapi itu nanya dulu ke tetehnya. Untuk semua mahasiswa dan semua angkatan kan? Nggak untuk angkatan pertama misalnya, nggak gitu? Atau untuk semua angkatan? Untuk semua angkatan, dibebaskan tuh. Dibebaskan. Nah, kalau kewajiban penduduk asrama, tahu nggak gimana? Itu di dalam kampusnya, terdapat di dalam kampus UPI Serangnya atau di luar daerah kampus asramanya? Di dalam kampus UPI Serang. Jadi kalau yang jurusan PKP itu sendiri enak gitu. Soalnya depan asrama itu kelas PKP, jadi tinggal langsung. Dekat jurusan kamu. Tapi ya, teman berarti ada yang ikut di asrama, hidup di asrama? Iya, ada banyak. Banyak. Nah, kalau kamu sendiri enaknya mending di asrama atau di kosan menurut kamu sendiri?
Kalau aku sendiri sih mending di kosan gitu ya. Karena Kenapa? kalau di kosan lebih utamanya sih air kalau aku mah. Soalnya Oke. kalau di asrama tuh karena dulunya airnya kurang bagus gitu, jadi mereka tuh kesusahan kalau mau mandi. Jadi kadang numpang di temen yang ngekos gitu. Tapi kalau selebihnya mah enak enak di asrama kalau airnya bagus mah gitu. Oke, tapi kalau Soalnya apa? dekat juga. Sekarang gini, saya tuh mau nanyain kan tentang ini masuk ke seputar kosan ya dan lingkungan gitu. Eh, tadi itu apa ya? Keamanan, soal keamanan nih di daerah kosan atau di daerah UPI Serang, keamanan pernah nggak ada yang kehilangan motor atau gimana atau laptop atau apa gitu di kosan atau di mana gitu? Kalau untuk kosan lebih aman di daerah yang agak jauh dikit dari UPI gitu. Kalau untuk daerah yang dekat UPI banget, atau apa sih? Ada sih satu kasus di depan UPI kan ada kosan tuh yang depan-depan banget gitu. Nah itu Oke, tuh ada kasus kehilangan laptop satu orang gitu. Jadi kalau menurut aku lebih aman nyari kosannya tuh yang ada di dalam daerah itu gitu, jangan di pinggir jalannya gitu lah. oke, jangan di Soalnya pinggir jalan. rawan kalau yang di dekat pinggir jalan. Tapi kalau misalnya kasus motor hilang di parkiran, nggak ada berarti? Nggak ada, belum pernah. Belum pernah. Ya. Takutnya ada satu daerah yang rawan. Saya pernah dengar, nggak tahu dari mahasiswa mana, tapi di daerahnya itu kalau parkir motor bentar aja lupa, misalnya kuncinya itu langsung hilang gitu. Nah, berarti di Serang nggak seperti itu ya? Aman lah lumayan. Insya Allah aman. Kalau lingkungannya sendiri, masyarakatnya ke mahasiswa gimana? Terus apa penerimaannya, interaksi sosialnya gimana masyarakat Serang? Bagus sih, ramah-ramah, tergantung kitanya sendiri gitu. eh Aman sih sejauh ini, kayak pada nyapa gitu lah. Neng mau berangkat. Kalau di sini mah disebutnya nong. Nong No, berangkat kuliah kayak gitu. oke, Ya, kitanya juga harus ramah lah, saling saling ramah ya. Saling ramah intinya mah. Soalnya pasti respon masyarakatnya juga baik kok. oke, Aman. Kayak ke anak-anak kampus tuh menghargai gitu. oke. Meskipun Kalau kalau misalnya gini nih, sekarang tentang lingkungan suasana di Serang. Kalau misalnya dari 1 sampai 10, lingkungan di Serang itu menurut kamu berapa nilainya dari 1 sampai 10 untuk mahasiswa yang belajar? Kenyamanannya atau 9. apapun. 9. Kenapa bisa 9. mengasih nilai 9? Soalnya akses buat ngeprint yang kayak gitu-gitu enak, mudah. Oke. Terus ke jalan apa ya, ke Alfamidi, ke Alfamart, ATM itu pun dekat gitu, nggak usah jauh-jauh. Jadi fasilitasnya yang ada di lingkungan ini cukup memadai gitu. Oke. Tapi kalau Meskipun panas tapi cukup nah, memadai. panas itu suhunya kan berapa derajat di Serang itu biasanya standar? Biasanya 33 33 sampai 35 kalau salah. 33 sampai 35. Kamu kan asalnya daerah Bandung gitu, nggak sepanas di Serang. Gimana nih bisa menyesuaikan atau gimana menurut kamu yang asalnya dari Bandung gitu? Alhamdulillah bisa sejauh ini asalkan si kipasnya tuh nyala terus gitu. Soalnya Oh, kalau nggak nyala oke. dalam keadaan kondisi panas itu emang nggak bisa banget. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini sekarang kan lagi musim hujan ya. Hmm, Suasananya kayak di Bandung dingin. oke, berarti Memang kalau tidak musim hujan sedingin tetap kayak Bandung di tapi Bandung ya. Kalau kipas itu biasanya harga berapaan di Serang? Berarti kan otomatis mahasiswa harus punya kipas nih, kipas angin. Dan itu berapa kira-kira kalau beli di sana? tergantung dari mereknya sendiri. Kalau untuk rentang berapa ya? Dan jenis ukuran gitu. Kalau untuk yang kecil ada juga yang sekitar 50-80. Kalau yang rada gede sekitar 100-an. Yang lebih besar lagi nyampe 300-an. Tapi kalau yang kecil itu di kosan berguna nggak? Atau misalnya sia-sia? Kira-kira gimana? Kalau menurut aku sendiri sia-sia sih. Mending Sia-sia. udah we langsung yang gede Oke. aja gitu. Soalnya nggak kerasa kalau yang kecil. Oke, oke, oke. Yang bisa jadi masukan bagi nanti mereka yang mau kuliah di Serang ya harus nyiapin kipas. Tapi mungkin kalau bagi mereka yang udah terbiasa suhunya atau bahkan lebih tinggi nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya yang daerah Bandung, apalagi yang daerah Ciwidey, emang yang dingin-dingin lah, ke sana pasti kewalahan. Sama seperti saya dulu waktu ke Serang itu benar-benar kewalahan. Yang awalnya Ciwidey dingin, terus ke sana panas, panas banget. Tapi ini, terus gini, tentang dosen nih, dosen-dosen di jurusan kamu gimana nih? Baik-baik atau galak apa gimana? Alhamdulillah baik-baik sih, ah. Tapi Baik-baik ya. tergantung mahasiswanya juga. Ada juga yang dosennya itu kayak apa ya, judes misalkan. Tapi sebenarnya ketika kita menuruti apa yang menjadi sebuah tata tertib gitu, lancar-lancar aja. Dan ada juga dosen yang main nilai gitu. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, menyinggung sedikit pun gitu ya. Ada yang nilainya sampai dikasih, tapi nggak sampai dikasih E atau C gitu ya. D-min. Nah, intinya mah kalau dosen-dosennya mah, alhamdulillah ramah-ramah, baik-baik, ngasih nilainya juga nggak pelit gitu. Jadi kalau untuk anak bidik bisik, kuliah aman lah. Kalau misalkan harus IPK-nya 2,75 kan minimal.
Insya Allah kalau anak PKP mah di atas 3 gitu, Oke. aman. Tapi akreditasi di PKP ini udah gimana? Kan jurusan baru nih. Akreditasinya gimana? Masalah akreditasi. Alhamdulillah untuk akreditasi sendiri udah mendapatkan akreditasi baik, namun belum bisa sangat baik karena dari jurusan ini untuk mendapatkan nilai akreditasi sangat baik itu harus ada lulusan. Berhubung di sini belum ada lulusan, jadi masih dalam keadaan baik. Oke, berarti 1 tahun 2 tahun ke depan juga bisa berubah ya sewaktu-waktu jadi sangat baik gitu. Oke, berarti Ya, udah layak ya kan sekarang ya semua jurusan dapat KIP ya, dapat apa? Layak mendapatkan KIP. Berarti jurusan PKP ini tahun itu juga tahun sekarang udah bisa berarti ya menerima mahasiswa yang KIP gitu. Iya, udah bisa. Saya sendiri juga kan dari bidik misi, terus ada juga angkatan 21 yang menerima KIP. Lancar, alhamdulillah udah bisa, soalnya udah terakreditasi. Dan kita pun udah bisa mengikuti kampus Merdeka yang kayak gitu-gitu kan, banyak juga yang lolos magang bersertifikat, studi independen bersertifikat gitu. Jadi aman sih sejauh ini. Bisa mengeksplorasi gitu. Jadi misalkan ketika kita mengikuti, sedikit singgung ya tentang kampus Merdeka itu yang diwajibkan oleh Prodi. Nah, ketika kita mengikuti kegiatan tersebut, ketika lulus kan kita sudah memiliki sertifikasi internasional sesuai dengan keahlian kita, misalnya tentang Microsoft, ada juga tentang sekolah ekspor. Jadi meskipun kita lulus dari pendidikan kelautan dan perikanan, namun untuk pekerjaan itu sendiri bebas gitu, fleksibel, tergantung kitanya, tergantung keterampilan, skills yang kita punya, selama kita masih memiliki skills yang bagus dan mengasah skill itu pada saat di semester 6 dan 7, insya Allah gitu, untuk pekerjaan itu bakal mengikuti kita, karena kita memiliki skill tertentu yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Makanya dari prodi kami mewajibkan kita untuk mengikuti magang ataupun studi independen bersertifikat. Oke, berarti mahasiswanya punya pilihan yang luas, yang lebar ya, punya kebebasan mau gimana ke depannya itu mahasiswa di sana didorong gitu. Jadi itu tadi diwajibkan sama prodi. Dan berarti semua mahasiswa mengikuti gitu atau ada salah satu dua mahasiswa yang tidak mengikuti. Halo, Sela? Suara saya terdengar? Suaranya jelas sekarang? Jelas. Oke. Lanjut ya. Berarti kan tadi mahasiswanya punya kebebasan, punya Ya. kebebasan untuk memilih ke depannya mau gimana gitu. Jadi tidak terpaku di jurusan tadi gitu. Dan tadi juga kan di jurusan bisa di pendidikan, di kelautan atau di perikanan, dan ditambah lagi dengan program tersebut. Jadi si mahasiswa punya keluasan gitu, mau seperti apa ke depannya gitu. Nah, kalau itu kan tadi didorong sama prodi, diwajibkan. Apakah semuanya benar-benar mengikuti atau ada 1-2 mahasiswa yang misalnya membangkang tidak mengikuti atau gimana semaunya gitu? Teman-teman kamu gimana? Bentar, putus-putus, boleh diulang nggak? Nah kan itu teh diwajibkan sama prodi. Nah, apakah semua mahasiswa mengikuti kewajiban tersebut melaksanakan? Apa ada 1-2 mahasiswa yang tidak melaksanakan? Alhamdulillah untuk sejauh ini angkatan saya sendiri mengikuti apa yang disarankan oleh program studi, namun ada juga beberapa mahasiswa yang tetap memilih mata kuliah pilihan. Jadi ada 2 pilihan kan, mau memilih mata kuliah pilihan atau mengikuti studi independen ataupun magang. Nah, untuk yang mengikuti studi independen dan magang ini, alhamdulillah udah ada setengah dari mahasiswa angkatan saya yang mengikuti program tersebut. Dan itu pun kan itu ya diseleksi lagi sama perusahaan-perusahaannya. Dan alhamdulillahnya itu sebagian besar keterima di perusahaan yang di-apply gitu. Total angkatan kamu berapa mahasiswa? Berapa kelas lagi? 2 kelas berjumlah sekitar 58-an gitu. Dan yang keterima untuk ikut kampus Merdeka itu ada sekitar 25 lebih. 25 yang ditambah yang ke Jepang itu tuh. 58 itu dari 2 kelas atau 1 kelasnya 58 orang? 2 kelas. 1 kelasnya ada sekitar, ada yang 31, ada yang kurang dari 31. Oke. Oh enggak, 62 berarti. 62. Setiap kelas ada yang 31, ya 31 setiap kelas. Soalnya waktu dulu tuh ada 33 orang, cuman ada yang 2 orang mundur, jadi berkurang gitu. Oke, tapi di angkatan selanjutnya adik tingkat kamu itu bertambah nggak mahasiswanya, penerimaan mahasiswanya? Enggak sih, cuma 2 kelas aja nerimanya. Setiap kelas sekitar segituan, 30 lebih. Belum jadi tambah 3 kelas berarti ya? Sama masih. Nah tadi menurut kamu kan itu diwajibkan. Menurut kamu pribadi, kenapa
misalnya nanti mahasiswa harus mengikuti arahan dari prodi untuk mengikuti program tersebut? Jadi terkait benefit ya, benefit terhadap mahasiswanya itu sendiri. Yang pertama, selain kita belajar tentang pendidikan kelautan perikanan, kan kita udah belajar tuh dari semester 1 sampai semester 5, khusus gitu tentang program tersebut, tentang PKP-nya itu sendiri. Namun di semester 6 dan semester 7 kita dibebaskan untuk mengikuti program tersebut dengan catatan kita ini memiliki kemampuan lain selain bidang perikanannya. Jadi ketika ada lapangan pekerjaan terbaru gitu, kita bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Nah, contohnya misalkan kan ada beberapa mahasiswa yang mengikuti program studi independen di perusahaan ekspor, di eksportir gitu. Jadi misalkan ketika si mahasiswa tersebut lulus gitu, jadi tidak kaku harus menjadi seorang guru di SMK kah, atau menjadi seorang peneliti di bagian bidang perikan atau kelautannya, tapi kita juga bisa berkesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan lain yang tentunya memiliki intensitas yang tinggi juga gitu. Dan program ini tuh berstandar internasional, jadi sangat membantu gitu bagi kami para lulusan yang nantinya akan yang akan mengikuti atau memasuki dunia pekerjaan gitu. Jadi fleksibel gitu, meskipun kita dari pendidikan kelautan perikanan, ketika ada peluang kerja di bagian bidang Microsoft ataupun apapun itu, kita bisa masuk gitu karena kita memiliki sertifikasi tersebut. Oke, sebagai skill tambahan berarti benar-benar rugi ya kalau misalnya nggak ikut. Lebih baik disarankan mending mahasiswa ikut ya. Oke, ya, itu selain itu juga kita dapat uang saku juga gitu dari perusahaannya. Uang saku berapa biasanya dapatnya? Kalau untuk mahasiswa reguler 1,2. Tapi kalau untuk mahasiswa bidik misi, karena kita udah dapat bidik misi, cuma setengahnya aja. Cuma setengahnya. Tapi yang KIP itu di Serang dapat berapa? Kan sekarang beda-beda tuh nih. Yang di Bandung, terus yang di Jogja. Itu daerah Serang berapa dapatnya? 7,5 kalau nggak salah. 7,5. Angkatan 21. Angkatan 21 7,5. Berarti kamu dapatnya angkatan berapa? Dapatnya berapa berarti? 2019. Dapatnya 4,2, bedanya jauh banget. Iya berarti. Tapi sekarang ikut program tersebut, jadi berarti ditambah per bulannya 1,2, berarti setengahnya itu 6 berarti ya? Ya. Ya, alhamdulillah sekitar ya segituan. 6 berarti ya. Tapi itu juga tergantung perusahaannya, ada yang ngasih, ada yang enggak. Oh gitu, nggak semuanya dikasih berarti ya. Tuh, apalagi seperti itu ya, berarti emang apa? Emang kalau menurut saya sih mending ikut sih. Saya juga kalau bisa mau ikut kalau dengar gitu. Cuman udah telat, udah semester apalagi yang ikut magang ke Jepang tuh, dia dapatnya lebih gede kan kalau di luar negeri. Namun untuk saat ini karena terhambat oleh pandemi dan dari visa Jepangnya gitu masih belum bisa buka, jadi masih terhambat. Sebenarnya teman-teman aku tuh udah daftar dari tahun kemarin, tapi karena masih ada perbatasan di Jepangnya, jadi belum bisa berangkat tuh. Itu yang ke Jepang mengeluarkan biaya atau emang tidak mengeluarkan biaya sedikit pun? Untuk biaya perjalanan si tiket yang kayak gitu-gitunya ditanggung sendiri, tapi bisa di-handle dulu oleh perusahaan, dan nantinya itu ketika kita sudah bekerja otomatis gaji kita dipotong sesuai dengan apa yang kita pinjam ke perusahaan, seperti itu. Oke, tapi berapa lama itu biasanya di Jepang teman-teman kamu? Kalau misalnya udah di Jepang berapa lama? Berapa lama? Untuk programnya itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Ya. Keren. Nah, jadi kalian nanti kalau misalnya kuliah, ikutilah program tersebut, ya itu yang diadain sama Pak Nadiem ya, program tersebut baru-baru tahun ini atau baru dari tahun berapa itu ada? Tahun kemarin berarti? Dari tahun kemarin, cuman untuk regulasi dan kebijakannya itu tahun-tahun sebelumnya itu belum jelas ya dari pihak UPI-nya, tapi untuk sekarang itu udah jelas gitu. Mahasiswa yang mengikuti program ini tidak diwajibkan untuk mengikuti kuliah di program studinya. Nah, untuk sebelum-sebelumnya itu ada jadi double mahasiswanya, ada yang ikut program studi sambil ikut magang. Nah, kalau untuk tahun sekarang itu difokuskan gitu. Masing-masing fokus terhadap program yang diikuti. Tapi kalau untuk yang program ke Jepang, itu mah di luar dari program Kemendikbud, di luar dari program Pak Nadiem. Ya, kalau itu mah jadi yang dikonversinya itu cuma setara 6 SKS. Kalau yang magang dan studi independen itu dikonversinya tuh sekitar 20 SKS. Tapi kalau yang ke Jepang itu program apa kalau boleh tahu? Ada dari pihak perusahaan PT OHM yang bekerja sama dengan program studi. PT OHM itu sendiri lokasinya itu di Bandung, di Pasir Letik gitu. Jadi ada MOU antara pihak perusahaan tersebut dengan program studi. Dan biasanya setiap tahun mereka membutuhkan mahasiswa untuk magang ke Jepang. Ada seleksinya juga gitu. Bukan dari Kemendikbud, berarti khusus jurusan ini ya? Berarti tidak semua jurusan bisa seperti itu ya? Khusus jurusan ini karena udah MOU sama perusahaan tersebut. Berarti menjadi nilai tambah kenapa harus pilih jurusan ini,
ya karena ini ada program ini, terus Ya, betul. tadi dengar udah bagus lah menurut saya ini jurusan yang bisa menjadi pilihan bagi kalian. Nah, tadi kita ngobrol udah dari tentang mata kuliahnya, terus tentang lingkungan di Serang, fasilitas, program-program. Terus saya juga baru tahu nih ada program yang emang khusus jurusan pendidikan kelautan perikanan yang ke Jepang gitu. Berarti setiap tahun itu perusahaan itu butuh berapa orang biasanya? Biasanya ditarik berapa orang? Biasanya ada beberapa gelombang kan. Jadi misalkan gelombang pertama hanya membutuhkan 5 orang, gelombang kedua hanya membutuhkan sekitar 10 orang. Dari itu ada yang khusus untuk laki-laki dan ada juga yang untuk perempuan. Nah, tapi untuk perempuannya itu masih sedikit, masih sangat membutuhkannya itu untuk laki-laki gitu. Untuk perempuannya paling dibutuhkannya hanya sekitar 2 orang atau 3 orang. Oke. Dan programnya itu kita kan terkait budidaya kerang di Jepang seperti itu. Budidaya kerang di Jepang. Oke, bisa jadiin rekomendasi bagi mereka yang pengen ke Jepang ya, bisa lewat jurusan ini juga ya. Keren-keren jurusannya. Saya nggak nyangka ini jurusan bisa sekeren ini. Hebat. Nah, Teh. Alhamdulillah, awalnya gimana? Awalnya juga saya masih ragu gitu, soalnya kan jurusannya baru gitu, nanti mau jadi apa gitu kan, cuma ada satu lagi dan belum jelas gitu pas waktu itu tuh. Tapi seiring berjalannya waktu, dinikmati gitu ya perkuliahannya ataupun tugas-tugasnya, dan alhamdulillah emang mungkin takdir Allah itu yang terbaik gitu ya. Memang di setiap tahun itu ada terus perubahan kurikulum yang intinya mah menambah kemampuan terhadap mahasiswanya gitu. Jadi tidak merugikan mahasiswanya, malahan ada tambahan skill-skill tertentu yang belum kita ketahui gitu sebelumnya. Dan kita pun yang program ke Jepang itu tuh baru ada angkatan aku doang, angkatan 2019 dan 2018 di semester kemarin. Oke. Baru ada perjanjian dengan pihak perusahaan tersebut. Mantap. Nah, bisa lah nanti saya juga mau cerita. Boleh nggak? Boleh mungkin ya dicerita-cerita ke anak-anak Porsi, apalagi yang banyak kan orang yang punya cita-cita ke Jepang gitu, pengen sekedar main atau pernah ke sana atau kerja, dan lewat jurusan ini bahkan bisa berkarir di jurusan ini. Menurut saya bisa juga gitu. Nantilah saya mau menyebarluaskan informasi yang sangat-sangat berguna ini. Terima kasih ya Teh, ini informasinya menurut saya benar-benar luar biasa gitu. Saya mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dari jurusan tersebut melalui Teh Sela. Terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak. Juga maaf sebelumnya ganggu waktunya, dari tadi saya janji jam 1, sekarang baru mulai tadi 2:30 ya. 2:30 soalnya sinyalnya susah. Saya susah cari sinyal. Kira-kira sebelum ditutup ada gak nih yang mau disampaikan kepada mereka yang mau memilih jurusan ini gitu? Menurut Teh Sela apa? Intinya mah persiapkan sebaik mungkin, tentukan jurusan apa yang kalian mau, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kalian, tetapi takdir Allah berkata lain gitu. Jika kalian ditakdirkan di jurusan yang tidak ingin kalian ikuti gitu, tetapi kalian menjalaninya dengan ikhlas, tentunya ada sebuah keajaiban tertentu yang Allah kirimkan kepada kita. Jadi intinya mah semangat, terus berprogres, jangan lupa berdoa, minta doa ke orang tuanya supaya lulus di program studi yang kalian impikan. Oke, mantap. Saya sangat-sangat setuju ya. Jadi intinya, walaupun nanti tidak sesuai harapan, tapi pasti ada yang terbaik dari Allah, gitu kan? Oke, ya, saya setuju. Siap. Baik Teh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak lagi, dan maaf yang sebesar-besarnya karena tadi ya ada gangguan beberapa kali gitu. Terima kasih Teh, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channel ini bermanfaat. Dukung channel kami dengan klik like, comment, and subscribe. It's been 12 days, I think I'm